Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai analisis sintaksis. Definisi analisis sintaksis, yaitu merupakan pengelompokan token-token ke dalam kelas sintaks seperti prosedur, statement, dan expression. Dan grammar adalah sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Grammar dipakai oleh analisis sintaksis untuk menentukan struktur dari program sumber. Definisi formal dari grammar yaitu adalah T, N, S, dan R. Yaitu untuk T adalah himpunan simbol terminal, kemudian yang kedua yaitu N yang merupakan himpunan simbol non-terminal, kemudian S yang merupakan simbol awal yang unik, dan yang terakhir yaitu R yang merupakan himpunan produksi dengan bentuk alfa beta, di mana alfa dan beta adalah sekumpulan simbol non-terminal dan terminal. Proses pendeteksiannya atau pengenalan token disebut dengan parsing. Maka analisis sintaktik sering disebut dengan parser. Pohon sintaks yang dihasilkan digunakan untuk analisis semantik yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber, misalnya operator penjumlahan. Maka analisis semantik akan mengambil aksi apa yang harus dilakukan. Pohon sintaks. Pohon sintaks atau pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi simbol-simbol terminal, sampai tidak ada yang belum tergantikan. Sebuah pohon atau tree adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler, yang memiliki satu simbol atau node atau vortex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simbol. Baik, dan contoh ini adalah contoh dari pohon sintaks dari kalimat the cat sat on the mat. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu contoh yang lain yaitu misal terdapat aturan tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi S pada A besar B besar, kemudian yang kedua A pada A kecil A besar dan A kecil, kemudian pada B kepada B kecil B besar dan B. Maka string yang dihasilkan adalah A B B B. Error handling. Error handling atau penanganan kesalahan adalah suatu bagian penting pada sebuah compiler modern. Compiler dengan kemampuan error handling yang tidak baik tidak akan diterima oleh pengguna. Bahkan walaupun itu dapat menghasilkan kode yang benar untuk program yang baik sekalipun. Secara umum, terjadinya kesalahan atau error dalam suatu program dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori. Namun kali ini akan berfokus pada error sintaksis. Error sintaksis atau syntactic error merupakan kesalahan tata bahasa seperti tidak sesuainya tanda kurung pada tampilan aritmatika, penyusunan ill form, dan lain-lain. Kesalahan ini sering terjadi pada program. Sebuah parser seharusnya mampu untuk menangkap adanya kesalahan dengan efisien. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Henry. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya lanjutkan. Pada bagian besar bentuk, adanya kesalahan pada aliran input menjadi ujung dari sebuah parser untuk sebuah keadaan error noise. Dari sini tidak dapat melakukan pemrosesan lebih lanjut sebelum pekerjaan tersebut dibatalkan. Baik dulu. Cara terlibat dalam pemrosesan strategi ini melibatkan proses pengetahuan secara luas sebagai error recovery strategi yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, panic mode. Kedua, parser level. Yang ketiga, error production. Yang keempat, global correction. Next. Untuk yang pertama, panic mode recovery. Dalam bentuk ini, parser mengesampingkan jumlah token yang cukup untuk dicapai dalam sebuah keadaan turun pada sebuah pendeteksian kesalahan. Satu set token menandai pada akhir konstruksi bahasa yang didefinisikan untuk membuat sebuah synchronizing set. Sebagai contoh, yang identik pada sinkronisasi token adalah semikolon, closing brace,
and, dan lain-lain. Yang mana sering digunakan untuk mengakhiri kalimat atau blok. Next. Yang kedua ada parser level recovery. Dalam bentuk ini, parser membuat koreksi lokal dari input untuk mendeteksi kesalahan. Jadi, hasil keluaran input memberikan susunan bahasa yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam kategori ini termasuk mengganti koma dengan semikolon, menyelipkan karakter yang hilang, dan seterusnya. Bagaimanapun juga, menyelipkan suatu karakter baru dapat terrealisasikan dengan baik sehingga kesalahan yang asing tidak dikenali dan juga penguraian algoritmanya dapat diproses tanpa masalah. Untuk yang selanjutnya ada error production, meliputi modifikasi pada susunan bahasa yang mengandung error tadi. Dalam bentuk ini, compiler mendesain sebuah ide yang sangat baik tentang tipe error yang mungkin terjadi, sehingga dapat memodifikasi susunan bahasa yang tidak sesuai. Adanya kesalahan input program di sini, error production akan membuat penambahan sehingga tercipta kesesuaian pada susunan bahasa yang baru. Selanjutnya ada global correction. Di sini global correction ini merupakan bentuk yang hampir mendekati bentuk teoretikalnya. Masalahnya di sini terdapat sebuah keadaan yang mengikuti. Pertama, memberikan alar input X yang tidak benar pada sebuah grammar G. Menemukan aliran input lain berupa Y yang bisa diterima oleh G, sehingga jumlah token yang menjadi berubah untuk digantikan X ke Y adalah minimum. Next. Metode parsing, yang pertama ada top down. Metode ini melakukan penelusuran dari root atau puncak menuju left, down, dari S menuju T, meliputi backtrack atau backup, brute force, dan no backtrack atau recursive Bayesian parser. Yang kedua ada bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari left, down, menuju ke root atau puncaknya. Next. Parsing dengan brute force. Metode ini merupakan aturan produksi dari paling kiri, kemudian melakukan expand ke semua non-terminal pada aturan produksi sampai yang tertinggal adalah simbol terminal itu sendiri. Setelah itu, bila terjadi kesalahan, string tidak sesuai, maka akan dilakukan backtrack. Algoritma ini membangun pohon parsing yang top down, yaitu mencoba segala kemungkinan yang ada secara satu persatu. Parsing dengan brute force, recursive query. Dalam banyak penerapan tata bahasa, recursive query tak diinginkan. Untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan looping, diperlukan atau diperlu menghilangkan sifat recursive query dari aturan produksi tersebut. Untuk selanjutnya saya berikan ke Mas Anam untuk memberi contoh. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, di mana di sini terdapat contoh dari yang sudah saya jelaskan tadi. Terdapat grammar atau tata bahasa G, yaitu V, T, S, P, di mana V sama dengan E, T, dan F merupakan simbol-simbol non-terminal, dan T berisikan I, star, slash, plus, atau minus merupakan simbol terminal, dan S sama dengan E merupakan simbol awal. String yang diinginkan adalah I star I. Tentukan aturan produksi yang bisa diterima. Aturan produksi P yang dicobakan adalah E ke T, T ditambah E menjadi T strip E, lalu T ke F, kemudian F star T dan menjadi F slash T. F menuju I lalu diterima. Ada juga yang sebelah kanan, E menuju T, E ditambah T, selanjutnya E min T. Lalu T menuju ke F, T star F,
lalu T/F, F menuju ke I diterima walaupun rekursif query. E ke E plus T, lalu E min T dan menjadi T. T menuju F star T menjadi F/T menjadi F. F menuju I tidak diterima karena rekursif query menyebabkan looping. Selanjutnya penghilangan rekursif query. Yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif query dan tidak. Misalkan A rekursif query, A menuju A besar A kecil 1, A besar A kecil 2, A besar A kecil 3, sampai A besar A kecil N. Dan bukan rekursif query, A besar, B besar 1, beta 2, beta 3, dan beta sampai ke N. Lalu tentukan A1, A2, sampai A ke N, dan beta 1, beta 2, sampai beta M. Dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas query yang sama. Lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif query. Berikut adalah aturannya. Hasil akhir berupa aturan produksi ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif query. Kelemahan metode brute force. Yang pertama, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat atau rentan waktu eksekusi tidak jelas. Yang kedua, mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Yang ketiga, memakan banyak memori karena perlu mencatat backup lokasi backtrack. Lalu, grammar yang memiliki rekursif query tidak bisa diperiksa, maka harus diubah dulu sehingga tidak rekursif query. Karena rekursif query akan mengalami loop yang terus-menerus. Parsing dengan rekursif design parser. Salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa bebas konteks untuk melakukan analisa sintaksis suatu source code. Pada tahap ini, simbol terminal maupun simbol non-terminal sudah bukan sebuah karakter, tetapi berupa besaran leksikal sebagai simbol terminalnya dan besaran sintaks sebagai simbol non-terminalnya. Ciri dari RDP yang menonjol secara rekursif menurunkan semua variabel dari awal sampai bertemu terminal dan tidak pernah mengalami token secara mundur. Ciri lain dari RDP adalah sangat bergantung pada algoritma scan dalam mengambil token. Contohnya, apabila T/ASS diartikan oleh scanner sebagai TOL dan TE sama dengan, maka parser tidak dapat mengenali bahwa itu sebenarnya adalah T/ASS. Untuk itu, apabila ingin menggunakan RDP, maka disarankan untuk menggunakan scanner yang dapat dipercaya. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.